Bismillahirrahmanirrahim. Am Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu penyebab di antara tiga penyebab. As-saibuz zani, ya, yaitu satu, orang yang sudah menikah dan dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh juga harus dibunuh. Wat tariku lidinihi al mufariq lil jamaah, dan orang yang keluar atau murtad dari agama Islam dan memecah belah jamaah atau memecah belah orang muslim. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini sangat kuat. Ya, jadi di sini Rasulullah melarang kita membunuh orang yang tadi sudah bersyahadat, sudah mendirikan sholat, sudah berzakat, itu dilarang. Nah, tetapi kalau ada salah satu atau seorang muslim yang melanggar salah satu dari tiga penyebab ini, itu boleh untuk dibunuh. Yaitu, kenapa mesti bisa boleh dibunuh? Karena satu, ya, mereka telah merusak maslahat umat. Orang yang berzina boleh dibunuh biar kapok. Karena kenapa? Karena akan mengganggu keturunan orang-orang selanjutnya. Jadi dibolehkannya dibunuh orang yang penzina, orang yang pembunuh, orang yang murtad, atau orang-orang yang memecah belah agama. Karena kenapa? Karena ini akan mengganggu maslahat orang banyak. Ya, satu, mengganggu keturunan kalau orang yang berzina. Yang kedua, akan mengganggu ruh. Mengganggu ruh atau merugikan nyawa orang lain. Makanya orang yang membunuh harus biar kapok, harus dibunuh. Yang terakhir adalah orang yang murtad. Orang yang murtad ini karena merusak agama, melecehkan agama. Nah, orang yang murtad itu contohnya orang yang keluar agama murtad, atau yang melecehkan Rasulullah. Nah, itu juga orang murtad. Atau orang yang melecehkan Al-Quran. Yang kedua, yang selanjutnya adalah artinya menghina sahabat Rasulullah, Abu Bakar, atau menghina putri Rasulullah. Nah, itu juga termasuk murtad. Jadi murtad itu di samping keluar dari agama juga ada hal-hal yang lain. Atau begini, contohnya begini, mohon maaf, ini apa? Ini sepele tapi bahaya. Kalau kita tidak sholat, ya, kalau kita tidak sholat, kita wajib kodok kan, wajib kodok. Tetapi kalau kita tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib, itu murtad. Kalau kita tidak sholat karena ada halangan, safar contohnya, kita bisa qadha kan. Tapi kalau menganggap bahwa sholat bukan fardu, itu sudah kafir. Itu udah murtad. Artinya orang itu kalau dalam hukum Islam dan pemerintahan Islam boleh untuk dibunuh. Jadi itu kenapa di sini apa namanya diperbolehkannya tiga jenis maksiat ini, karena tadi mengganggu agama, mengganggu keturunan, dan mengganggu apa namanya kehidupan, mengganggu kehidupan, yaitu mengganggu ruh-ruh umat manusia.
Nah, layahilu di sini itu artinya tidak boleh, layajuzu izhaqu ruhihi walau lam yahsul iraquhu di damihi, ya, kama lau khanaqatin au samahu au khanaqahu au samahu. Jadi kita dilarang menumpahkan darah. Bukan berarti menumpahkan darah kita hanya yang tidak boleh itu memancung saja, ya kan? Yang tidak boleh itu. Tetapi di sini menghilangkan ruh. Jadi membunuh itu, istilah membunuh itu bukan hanya kita menyembelih atau menembak sehingga keluar darah, bukan. Bukan hanya itu, yang penting judulnya bahwa membunuh itu segala perbuatan yang menyebabkan ruh seseorang hilang. Mencekik, kan nggak keluar darah, tapi bisa saja mati. Meracun, nah itu juga tidak boleh. Kita teruskan. Karena kenapa? Karena aslinya bahwa darah itu atau ruh itu dijaga baik secara logika maupun secara hukum agama. Secara akal, karena kenapa? Karena ruh itu adalah sumber asli, ya, esensi awal yang menyebabkan kita manusia bisa hidup, kan? Kalau ruhnya hilang berarti sudah. Nah, itu secara akal. Makanya wajar kalau kalau kita menghilangkan ruh itu atau membunuh itu tidak boleh. Yang kedua, secara dalil naqli, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq. Dan jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan hal yang dibenarkan. Apa yang dibenarkan itu? Yaitu tadi, kalau orang berzina dan dia sudah bersuami atau beristri, orang yang murtad dan orang yang membunuh orang muslim. Nah, di sini dan ada juga Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainihi ais min rahmatillah. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membantu orang lain untuk membunuh orang muslim, walaupun hanya dengan satu kata saja, contohnya, udah bunuh aja. Nah, maka dia akan menemui Allah dengan putus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah tidak akan memberi rahmatnya. Itu saking berharganya ruh dan jiwa manusia, apalagi jiwa orang muslim. Nah, tadi jadi kita tidak boleh membunuh kecuali dari hanya 3 hal tadi. Kita teruskan. Nah, sekarang asalnya bahwa ruh itu atau nyawa itu berharga, ya. Asalnya tadi itu karena dia adalah pondasi dari kehidupan dan agama sangat menghormati itu. Nah, tetapi kalau orang ini melakukan 3 hal, nah maka darahnya atau nyawanya tidak berharga lagi di mata Islam. Siapa yang tidak berharga lagi nyawanya atau darahnya di mata orang Islam, di mata Islam, yaitu as-saibuz zani, ya. Saibuz zani itu artinya wa huwa man wata'a awti'a fil qubuli fi aqdi sahihin wa huwa khurun balighun akil, ya, yaitu orang yang sudah pernah menggauli lawan jenisnya, atau kalau perempuan digauli lawan jenisnya dengan cara yang sah oleh agama, artinya sudah nikah. Kalau orang sudah nikah, ya, tadi, dan dia melakukan zina, maka hukumnya dibunuh, dirajam. Dirajam itu artinya
lemparin, dia ditutup pakai karung, ditaruh di tengah lapangan, ya, ditaruh di tengah lapangan, dipanggil orang satu kampung, itu dilemparin dengan batu sebesar kepalan ini. Kalau sebesar kepala orang atau batu gede, nah itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena cepat mati. Nah, kenapa batu-batunya kecil? Ketika kita menghukum orang, ketika kita merajam orang, merajam orang. Nah, itu karena biar matinya pelan-pelan. Contohnya dulu ada Al-Ghamidah katanya. Al-Ghamdiyah, ada seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku. Emang kamu kenapa? Saya sudah berzina. Kata Rasulullah, udah kamu pulang. Habis itu balik lagi tuh perempuan itu. Ya Rasulullah, sucikan aku. Emang kamu kenapa? Aku sudah berzina. Kata Rasulullah, kamu jangan main-main, udah kamu pulang. 3 hari lagi datang lagi, setelah 3 hari lagi datang lagi tuh perempuan, ya Rasulullah, mohon sucikan saya dari dosa karena saya sudah berzina. Ditanya ke orang tuanya, apakah dia punya anak? Anaknya masih menyusuin. Udah ditunggu dulu sampai anaknya selesai menyusuin. Sudah selesai. Setelah selesai menyusuinnya datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan saya. Saya sudah berzina. Nah, akhirnya minta izin ke orang tuanya, dibawa ke lapangan, ditutup mukanya, dilemparin pakai batu dengan dengan sekepala dengan ukuran seperti ini, kerikil, sampai dia meninggal. Dan itu kata Rasulullah bahwa orang itu taubatnya itu pahalanya hampir sama dengan pahala taubatnya orang Madinah. Jadi kalau memang taubat itu cara begitu. Kalau kita sudah berzina dan pengen taubat dan pengen bersih, tidak diazab lagi di akhirat, ya begitu. Harus dihukum, dilemparin pakai batu. Nah, ini yang tentang orang yang berzina. Nah, kalau orang itu belum menikah, seperti itu, maka hukumannya 100 kali cambuk. 100 kali cambuk, dan setelah itu diusir dari kampung. Kalau orang yang berbuat zina dan dia belum menikah, maka dihukum, dirajam, dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung. Nah, itu orang yang boleh dibunuh dalam Islam, yaitu orang yang berzina dan dia sudah berpasangan. Makanya sekarang itu kan lagi tren-trennya ya, orang nauzubillah, orang sudah menikah dan dia selingkuh dan sebagainya. Kayak kasus di mana itu yang pertukaran suami itu ya, yang sekarang lagi diusut itu di Jakarta dan di Bali kalau nggak salah itu. Jadi ada komunitas yang tukar istri itu, masya Allah itu iya, jadi udah menikah dia tukar istri, tukar pasangan gitu di suatu tempat itu. Dan itu di Bali kalau nggak salah di Jakarta juga ada. Nah, itu bahwa nanti itu kalau mereka pengen bersih dosanya di akhirat nanti supaya tidak diadili, itu tadi dirajam sampai dia mati. Nah, atau tobat. Dan tobat itu masih belum jelas, dan tobat kan ada syaratnya. 1 syaratnya dia harus menyesal. 2 harus berniat untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, dia berhenti untuk tidak berzina lagi. Nah, yang terakhir itu yang paling sulit itu adalah meminta halal kepada kerabatnya.
berarti kan minta halal kepada suaminya atau istrinya. Nah itu kan berat. Dan setelah itu taubat. Nah itu juga kalau diterima taubatnya. Tetapi kalau sudah dirajam, ya, dia sudah dilemparin pakai batu dan meninggal, nah itu nanti di akhirat tidak dituntut lagi. Seperti itu yang tentang orang yang orang yang boleh untuk dibunuh, yaitu tadi orang yang sudah menikah dan dia melakukan zina. Nah ini terus di sini dikatakan, ulama mengatakan waman mata min ghairi haddin wala taubatin uziba finnar bisyatin minan nar. Dikatakan bahwa Az-Zahabi mengatakan waman mata min ghairi haddin, dan siapa orang yang mati tanpa dihad, tanpa tadi itu disanksi oleh dengan tadi itu dirajam tadi, dan dia tidak taubat, maka nanti uziba finnar bisyatin minan nar, maka dia nanti di akhirat akan diazab dengan cambukan api di neraka. Seperti itu. Yang selanjutnya bahwa ada sebuah hadis mengatakan ihzaru az-zina fa inna fihi sittu hisolin salasa fid dunya wa salasa fil akhirah. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah zina, karena zina itu ada enam akibat, yang 3 akibatnya di dunia dan 3 akibatnya di akhirat. 3 akibatnya di dunia yaitu hilangnya yazhabul baha minal wajhi, hilangnya aura muka. Yang kedua wayurisul faqro, akan mewariskan kefakiran orang yang berzina itu. Wa yang kusur rizq wal umur, dan akan mengurangi rizki dan mengurangi umur. Yang tadinya mestinya dia 60 tahun, mungkin gara-gara berzina jadi dipotong, mungkin jadi 40 tahun hidupnya di dunia. Nah itu orang-orang yang berzina. Itu di dunia. Nanti di akhirat apa lagi? Fa innahu ya wa amalati fil akhirah fa yanzuru Allahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab. Ya kan? Bahwa nanti di akhirat Allah akan memandangnya dengan pandangan marah, pandangan murka, dan hisabnya hisaban sadidan, dan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat sulit. Wa yushabu bisilsilah ilan nar, dan dia akan ditarik pakai diseret pakai rantai di lehernya ke neraka. Nah itu tentang zina. Tapi yang lebih ini lagi ada dikatakan di sini, ada hadis lagi, bukan ini dari ulama juga mengatakan annahu yuf'alu misluhu fi zuriyatihi azani au zaujatihi. Rasulullah pernah bersabda, man zana zunia bihi, orang yang pernah berzina maka salah satu keturunannya nanti akan dizinahi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita nauzubillah berzina dan tidak taubat, itu sabda Rasulullah pasti di antara keturunan kita itu ada yang berzina atau dizinahi kalau dia perempuan. Seperti itu. Pernah diuji coba oleh seorang oleh seorang raja dulu. Orang rajanya sih baik. Dia pengen nyoba hadis ini. Dia punya anak perempuan cantik. Anak perempuannya cantik itu ditutup pakai cadar, suruh jalan ke pasar sama seorang budak. Di pasar itu suka dilihat-liatin itu. Padahal budaknya mah nggak pakai cadar, tapi dia pakai cadar, tapi tetap orang-orang pada ngeliatin dia itu. Pada ngeliatin si anak raja itu yang pakai cadar ditutup seperti itu. Sampai pasar aman, cuma diliatin orang saja. Nah, pas masuk gerbang istana, tiba-tiba ada orang yang meluk dia, langsung diciumin, dan dia pergi. Terus ditanya sama bapaknya, sama raja itu,
tadi terjadi apaan? Ya saya ke pasar Pak, saya ke pasar. Itu si anak itu nggak tahu lagi diuji coba oleh bapaknya yang raja itu. Saya tadi ke pasar sama budak saya, di pasar orang pada ngeliatin saya terus Pak, orang ngeliatin saya terus, saya kan khawatir. Tapi alhamdulillah aman. Tapi pas pulang mau masuk istana, tiba-tiba ada laki-laki yang memeluk saya dan menciumin saya. Nah gitu. Oh begitu, iya. Terus apa kata raja? Alhamdulillah, saya sudah dibalas dosa saya. Karena dulu saya pernah meluk perempuan dan menciumi perempuan dan suka melihat perempuan-perempuan di jalan. Dan dosa saya sudah dibalas kontan di dunia oleh Allah. Nah itu. Jadi manzana zunia bihi. Siapa yang telah melakukan zina, maka nanti salah satu anak keturunannya akan dizinahi atau dia akan dizinahi. Dalam hadis juga dikatakan di sini, la tazalu ummati bi khairin ma lam yakshu fihi muzina fa iza fasha fihi mazina fa usyaka ayyuhihumullahu bi'azabin. Umat Islam itu akan baik-baik saja ya, selama dia tidak jatuh kepada zina. Dan kalau dia terjatuh kepada zina, maka Allah akan membawa mereka kepada azab-azab yang pedih. Ibnu Katsir juga dikatakan Ibnu Mas'ud juga mengatakan iza kasura zina kasurat ta'un. Kalau sudah mulai banyak perzinahan, maka akan banyak penyakit-penyakit yang mau mewabah. Nah itu sekarang ini udah mulai kita lihat kan, sekarang banyak penyakit-penyakit aneh dan yang mewabah menular. Nah itu karena banyaknya zina dan mulai zoharot azina. Artinya orang tidak malu-malu lagi untuk berbuat zina. Dan dikatakan juga dalam riwayat Hakim, zoharot al-fahisha fi qaumi qatun illa salatallahu alaihimul maut. Jika ya, sudah muncul tidak malu lagi orang berbuat zina, maka Allah akan memberi mereka penyakit yang sangat mematikan. Kalau orang sudah tidak malu lagi, telanjang, tidak malu lagi berbuat zina. Nah, kalau sebuah kaum sudah begitu, maka mereka akan diberi penyakit yang sangat mematikan. Kalau dulu apa penyakit apa itu ya dulu ya? Yang siapa? Salah satunya AIDS ya, yang penyanyi Queen itu siapa? Freddie Mercury. Ya, Freddie Mercury ya, Freddie Mercury itu yang kena itu. Bukan. Bengkel masih buka dia. Kalau dia penyakitnya mungkin ini apa namanya bisul kan. Kalau Freddie itu kan, kalau Freddie Mercury ya mungkin AIDS. Karena yang perilakunya begitu kan, betul. Bahkan di sini sangat mengancam sekali Rasulullah. Al-muqimu ala zina, katanya ka'abil wasan. Orang yang terus-menerus melakukan zina dan tidak tobat sampai mati, dia itu sama aja dengan orang yang menyembah patung. Artinya kedudukannya sama dengan orang yang musyrik. La tazalu ummati bi khairin mutamassikin amruha ma lam yazharu fihim waladu zina. Orang muslim itu akan baik-baik saja dan urusannya akan lancar-lancar aja, kecuali di situ sudah banyak anak-anak yang hasil perzinahan. Makanya zaman dulu itu kalau anak hasil perzinahan itu banyak kan diusir kan, karena akan membawa sial atau membawa apes ya, petaka. Nah ini mungkin mereka ngerti masalah hadis ini. Nah itu secara umum azab kepada masyarakat. Nah kalau azab kepada personal, kepada diri sendiri, ya nggak jauh dari itu. Dia akan fakir, umurnya akan berkurang, dan banyak penyakit.
Nah itu azab orang yang melakukan zina, dan dia sudah berpasangan atau baik beristri maupun bersuami. Nah yang kedua adalah orang yang berhak atau orang yang darahnya, nyawanya tidak berharga di mata agama dan boleh untuk dibunuh adalah orang yang membunuh orang muslim yang lain. Orang yang membunuh orang muslim itu boleh untuk dibunuh atau halal darahnya, atau dia tidak berharga lagi nyawanya. Seperti itu. Nah, dan ini ya ada syaratnya. Yang membunuh itu harus katanya ayakunal qatil balik. Kalau dia sudah balik. Kalau kemarin kasus si yang di mana? Yang membunuh nenek sama siapa? Sama ibunya, bahkan bapaknya ya. Yang di Pondok Labu, yang di Bilabong apa di mana? Di Villa apa namanya? Di Lebak Bulus. Nah, itu membunuh perumahan apa? Purna Indah. Oh, Lebak Bulus ya. Itu yang dibunuh kan ininya ya. Pertama kan bapaknya, neneknya, bapaknya, setelah itu ibunya, terus neneknya. Cuman ibunya nggak sampai meninggal. Nah, seperti itu. Berarti kan dia belum balik. Nah, itu berarti masih kalau di sini belum belum ada jatuh kepada dia hukum untuk dibunuh karena belum balik. Ayakuna akilan, dan dia harus berakal. Artinya orang gila yang ngebunuh orang muslim, nah itu tidak artinya tidak dihukumnya, tidak menjadi dibunuh lagi. Terus yang terakhir yang kedua ayakuna aslan lil maktul, alayakuna aslan lil maktul, dan tidak boleh itu keturunan, ada unsur kekeluargaan. Berarti kemarin tidak jatuh itu, karena yang dibunuh bapaknya, neneknya sama ibunya kan, itu tidak jatuh karena ada unsur keluarga. Kalau ada unsur keluarga tidak jatuh hukuman dibunuh lagi. Arabi alla yakunal maktul angqasa minhu birikin au kufrin. Nah, dan orang yang dibunuh bukan orang muslim. Kalau orang kafir atau budak yang dibunuh itu tidak jatuh hukuman untuk dibunuh. Nah, itu ada aturan-aturannya. Nah, ini jadi 3 orang yang tiga hal yang menyebabkan orang untuk bisa boleh dibunuh dalam agama. Nah, itu tadi. Yang pertama adalah orang yang sudah berpasangan dan dia berzina. Yang kedua orang yang membunuh sesama muslim. Dan yang terakhir adalah orang murtad. Al-murtad an dinil Islam wal a'yazu billahi ta'ala fayakhillu qatluhu. Alasannya adalah ada sebuah hadis man baddala dinahu faqtuluh. Dalilnya adalah man baddala dinahu, siapa yang menukar agamanya, faqtuluh kata Rasul, maka bunuhlah. Orang yang murtad maka bunuhlah. Terus at-tariku lidinihi, ya, at-tariku lidinihi, atau orang yang meninggalkan agamanya. Terus wal mufarikul jamaah, dan dia itu ya, dan dia mufarikul jamaah yang memecah belah kaum muslim, itu juga berhak untuk dibunuh.
Nah, ini hadis ini apa namanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang 3 macam dosa yang menyebabkan harga darah seseorang sudah tidak berharga. Artinya boleh untuk dibunuh. Dan yang ngebunuh ya bukan kita, harus pemerintahan, dan itu pemerintahan menjalankan agama, menjalankan syariat Islam, seperti itu. Nah, ini apa namanya tiga apa namanya jenis yang menyebabkan orang untuk dibunuh. Karena kenapa? Karena ketiganya ini termasuk dosa-dosa yang paling besar. Ya, summa inna ridda afkhasyu anwa'il kufur katanya. Ya, dan yang paling besar di antara 3 itu, dosa yang paling besar itu adalah murtad. Ya, wa akbaru anwa'il kabair wa yaliha al-qatlu zulman. Yang kedua, dosa yang besar yang kedua adalah membunuh sesama muslim. Itu dosa juga yang besar, makanya hukumnya juga mesti dibunuh. Summa azina. Nah, kemudian zina. Dan zina juga macam-macam. Ghazali mengatakan semua maksiat itu ada tingkatannya walaupun satu jenis. Contohnya kita mencuri. Mencuri sama mencuri ya. Mencuri di pasar dengan mencuri di masjid dosanya beda. Ya kan? Mencuri harta orang biasa saja dengan mencuri orang yang anak yatim dosanya beda. Besar dosa yang mencuri anak yatim. Jadi dosa satu macam perbuatan dosa itu bisa beda-beda. Beda-beda tingkatan siksanya. Contohnya juga zina. Zina yang dilakukan di waktu bulan-bulan haram, nih kayaknya nih bulan Rajab, bulan Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Zina yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Zina yang dilakukan di tempat-tempat suci atau di Mekah atau di Madinah, nah itu juga dosanya lebih besar daripada dosa zina di tempat yang biasa saja. Zina yang dilakukan dengan orang yang ada unsur kerabat, apa bahasa kita itu? Yang dengan kerabat dekat gitu. Contohnya kasus family, yang kasus di Serang itu loh. Yang istri istri dia berhubungan selingkuh dengan mertua kan. Mertua itu mahram, itu mertua itu dosanya lebih besar daripada berselingkuh dengan orang yang biasa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah al-qadzab. Al-qadzab itu nuduh, menuduh. Tadi kita teruskan tadi yang zina dia sudah berpasangan. Kalau laki-laki berarti dia duda ya. Zina duda dengan zina yang lajang itu beda. Kalau yang duda itu hukumnya harus dirajam sampai mati. Kalau yang masih lajang hanya 100 cambukan. Yang janda selingkuh dan berzina harus dirajam sampai mati. Tapi kalau yang masih perawan berzina 100 kali dicambuk. Nah, kalau orang yang budak, kalau budak itu kalau dia masih perawan itu 50, jadi setengahnya dari orang-orang yang merdeka, seperti itu. Nah, yang selanjutnya dosa yang besar itu qadzab, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina itu harus dicambuk 80 kali. Hati-hati itu, jangan main nuduh aja walaupun ada bukti, ya kan? Karena saksi itu harus 4 kalau perempuan, 2 harus dari laki-laki. Kalau belum itu jangan sampai berani. Ini ada cerita di Imam Malik ini. Imam Malik itu pernah jadi ada orang yang suka memandikan jenazah.
memandikan jenazah, dan yang memandikan jenazah itu perempuan karena dia khusus memandikan jenazah mayit-mayit perempuan. Suatu saat dia memandikan perempuan. Nah, pas nauzubillah ketika mandiin perempuan, pas di kemaluan perempuan itu dia ngomong, ini mayit-mayit penzina katanya. Begitu. Jadi dia memandikan perempuan yang meninggal, walaupun sudah meninggal kita nggak boleh nuduh orang itu pezina. Nah, ketika dia meninggal, dia dimandiin, ketika ngebersihin kemaluan itu perempuan, dia ngomong ini ke teman-temannya, mungkin karena banyak orang, karena hanya 3 orang atau 2 orang, ini perempuan penzina. Tanpa sadar si tangan perempuan itu masuk ke kemaluan mayit itu. Nggak bisa itu, nggak bisa ditarik. Apakah ini harus sampai orang masyarakat kumpul satu kampung? Apakah tangannya yang harus dipotong? Apa perempuannya itu yang harus dibedel? Ketika mau dibedel, keluarganya nggak terima. Masa mayat dibedel untuk mengambil tangannya? Ketika mau dipotong, si perempuannya takut. Akhirnya ngadu ke Imam Malik. Ini kenapa katanya orang ini? Kata Imam Malik, kemungkinan orang ini sudah menuduh mayat itu. Ditanya, kamu tadi ngomong apaan? Oh iya, saya ngomong bahwa orang itu penzina. Nah kan kamu tahu emang dia penzina? Ya nggak tahu. Kenapa kamu nuduh sembarangan? Nah, akhirnya orang itu dicambuk 80 kali. Kalau kamu mau copot nggak itu tangannya? Mau. Dicambuk 80 kali. Dicambuk itu 80 kali si perempuan itu. Akhirnya dilalanya alhamdulillah tangannya bisa keluar sendiri. Itu kehebatan Imam Malik. Imam Malik yang mazhab kita itu, yang imam mazhab itu terjadi persis itu. Ada riwayatnya di sini. Nah, jadi jangan main. Jadi karena itu termasuk dosa besar.